Seperti biasa, pagi ini cuacanya agak berawan. Nggak terlalu cerah, tapi juga nggak hujan. Pas banget buat menyelam. Air laut terlihat tenang, dan visibilitasnya cukup oke. Begitu saya turun ke dalam air, wow, belum ada 1 menit, saya sudah langsung disambut sama biota laut yang unik dan cantik banget. Serius, laut tuh selalu punya cara sendiri buat bikin kita takjub. Nah, kalian lihat yang ini. Kira-kira kalian tahu nggak ini apa? Bentuknya menarik. Dan kalau yang berwarna biru terang ini, kalau nggak salah ini namanya ikan blue devil. Warnanya biru mencolok banget. Kelihatan kecil, tapi kelakuannya cukup berani. Biasanya mereka suka bersembunyi di sekitar terumbu karang, dan jadi salah satu ikan yang paling gampang menarik perhatian penyelam. Kalian tahu nggak? Di sini tuh ada salah satu hewan laut yang jago banget berkamuflase. Saking pinternya, kalau nggak benar-benar diperhatiin, kita bisa kelewatan begitu aja. Coba perhatiin terumbu karang di depan saya ini. Sekilas kelihatannya biasa ya. Padahal ada makhluk laut yang nyamar persis sama lingkungan sekitarnya. Warnanya, teksturnya, bahkan cara dia diem itu benar-benar menyatu sama terumbu karang. Mirip banget kayak bunglon kalau di daratan. Bedanya ini versi bawah laut. Kamuflase ini bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi buat bertahan hidup. Biar nggak gampang dimangsa, dan juga biar bisa mengintai mangsanya tanpa ketahuan. Inilah serunya menyelam. Bukan cuma soal warna-warni ikan, tapi juga soal detail kecil yang bikin kita makin kagum sama alam bawah laut. Jadi kalau kalian menyelam atau snorkeling, ingat ya, jangan cuma lihat sekilas, karena kadang yang paling unik justru yang paling pandai bersembunyi. Wah, lihat itu, ada lionfish juga. Siripnya lebar, motifnya cantik banget, tapi kelihatan anggun sekaligus misterius. Kalau yang hitam di atas terumbu karang ini, itu apa ya? Kok bentuknya mirip ulat bulu? Sekilas kelihatannya kayak benda biasa, tapi ternyata ini juga makhluk hidup. Bentuknya unik, teksturnya kasar, dan dia diam menempel di karang. Bener-bener gampang banget bikin kita tertipu. Di bawah laut memang begitu, banyak makhluk yang tampilannya nggak seperti hewan pada umumnya. Makanya, tiap penyelaman selalu penuh kejutan. Semakin lama menyelam, semakin sadar kalau laut itu bukan cuma indah, tapi juga penuh misteri yang bikin kita terus penasaran. Ini lagi ada yang unik nih. Bentuknya aneh banget. Jujur ya, malah mirip adonan martabak telur ya. Bawah laut memang suka bikin imajinasi liar. Kadang kita lihat sesuatu yang gak jelas ini hewan atau karang, tapi justru itu yang bikin seru. Semakin diperhatiin, makin kagum sama bentuk-bentuk alami di laut. Bentar. Saya mau coba kejar ikan hias warna kuning yang imut ini. Lihat deh, kecil, gesit, dan warnanya ngejreng banget. Coba lihat ini. Di depan saya ada anemon laut yang membentang luas. Tentakelnya bergoyang pelan mengikuti arus, kelihatan cantik dan hidup banget. Anemon ini jadi rumah buat banyak makhluk laut kecil, dan jadi salah satu spot favorit di terumbu karang. Setiap kali ketemu pemandangan kayak gini, rasanya pengen berlama-lama di bawah air. Inilah nikmatnya menyelam. Banyak kejutan, banyak tawa, dan selalu ada keindahan yang bikin kita jatuh cinta lagi sama laut.
Nah, biasanya banyak ikan hias di laut itu suka sembunyi di dalam rongga-rongga terumbu karang. Jadi, kalau cuma lewat begitu aja, seringkali mereka nggak kelihatan. Makanya, saya pakai alat bantu ini. Bukan buat ganggu ya, tapi sekedar bikin mereka berani keluar sebentar. Dan bener aja, pelan-pelan mulai muncul satu persatu. Oh iya, lihat yang ini. Ini namanya ikan kepe-kepe hidung panjang kuning, atau sering juga disebut kepe-kepe monyong kuning. Nama ilmiahnya Forsypicair flavissimus. Ikan ini termasuk dalam famili Chaetodontidae dan jadi salah satu ikan karang yang paling gampang dikenali karena moncongnya yang panjang dan warnanya kuning cerah. Kepe-kepe monyong kuning ini sebenarnya punya wilayah sebaran yang luas banget. Dia bisa ditemukan di perairan tropis kawasan Indo-Pasifik, mulai dari pantai timur Afrika, Laut Merah, sampai ke Hawaii. Bahkan, di Samudra Pasifik bagian timur, ikan ini juga bisa ditemui dari Baja California, Kepulauan Revillagigedo, sampai ke Galapagos. Ukuran tubuhnya sendiri tergolong kecil, panjang maksimalnya sekitar 22 cm. Tapi meskipun kecil, kehadirannya selalu bikin terumbu karang terlihat lebih hidup. Coba perhatikan di sana. Ada armang. Serius ya, ini salah satu hewan laut yang harus benar-benar kita waspadai. Teman saya pernah terluka parah di tangannya gara-gara mencoba menangkap hewan ini. Jadi, jangan pernah anggap remeh. Armang, atau yang juga dikenal sebagai belut moray atau edor-edor, adalah kelompok ikan sidat dari famili Murainidae. Jumlah spesiesnya banyak banget. Ada sekitar 200 spesies berbeda, mulai dari yang kecil seperti armang Schneider, yang panjang maksimalnya cuma sekitar 11,5 cm, sampai yang super besar seperti armang ramping, slender moray, yang bisa tumbuh hingga 4 meter. Kalau yang paling besar dari segi massa tubuh, itu adalah armang raksasa, Gymnothorax javanicus. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dengan berat hingga 36 kg. Walaupun namanya ada kata belut, sebenarnya armang bukan belut sejati. Ia termasuk ikan sidat dalam ordo Anguilliformes, bukan famili belut air tawar. Biasanya, armang menghabiskan waktunya bersembunyi di celah terumbu karang. Kalau merasa terancam, dia akan menampakkan kepala dan membuka mulutnya yang dipenuhi gigi tajam. Dan disitulah bahaya terjadi. Satu gigitan saja bisa menyebabkan luka serius. Armang adalah hewan nokturnal, lebih aktif di malam hari. Tubuhnya dilapisi lendir, dan pada beberapa jenis, lendir ini mengandung racun. Kulitnya juga lebih tebal dibanding sidat lainnya. Menariknya, armang punya hubungan simbiosis mutualisme dengan udang pembersih. Udang ini membersihkan sisa makanan di dalam mulut armang, dan sebagai gantinya, si udang tidak dimangsa. Dalam rantai makanan, armang adalah predator dominan. Makanannya mulai dari gurita, cumi-cumi, sotong, krustasea, bahkan bangkai hewan laut. Tapi tetap saja, dia masih punya musuh alami, seperti kerapu besar, hiu, barakuda, dan ular laut. Armang bisa ditemukan di perairan tropis dan subtropis, terutama di terumbu karang dan perairan hangat, biasanya di kedalaman beberapa meter. Beberapa spesies bahkan hidup di muara dan hilir air tawar. Jadi buat kalian yang menyelam, ingat ya, kalau lihat armang, cukup lihat, jangan disentuh. Karena di bawah laut, rasa penasaran kadang bisa berujung bahaya.
Coba lihat di sana. Di dalam lubang karang itu, kelihatan ada sesuatu yang bergerak. Nah, itu dia. Ada gurita. Dia sembunyi rapat banget di dalam celah karang. Pinter banget manfaatin ruang sempit buat berlindung. Sekarang saya coba mendekat pelan-pelan. Karena gurita itu hewan yang super cerdas dan licin. Sedikit salah gerak, dia bisa langsung kabur. Oke, sabar. Wah, ini susah banget. Dia nempel kuat dan lengannya kemana-mana. Tapi, yes, akhirnya berhasil saya tangkap. Lihat ini, lengannya bergerak terus, refleksnya cepat banget. Gurita memang terkenal pintar dan punya kekuatan luar biasa, meskipun tubuhnya terlihat lembek. Tunggu dulu. Sepertinya, iya bener. Ada gurita lagi. Hari ini kayaknya lagi musim gurita ya. Wah, kalau begini ceritanya, sepertinya menu makanan di rumah nanti lauknya gurita. Nah, kalau kalian nonton sampai di sini, coba tulis di kolom komentar. Kalian tim gurita atau tim ikan? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka petualangan bawah laut. Subscribe biar nggak ketinggalan penyelaman seru berikutnya. Dan share ke teman kalian yang hobi laut atau pengen belajar menyelam. Terima kasih sudah ikut menyelam bareng saya hari ini. Sampai ketemu di petualangan bawah laut selanjutnya. Tetap jaga laut kita, karena laut adalah rumah kita bersama.